Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Agak sedikit canggung ya. Agak sedikit canggung. Oh gitu. Oke, baik, kita sapa dulu teman-teman di luar sana. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa kembali bersama kami Pemuda Awam ngomong kocak. Oke. Sehat James? Alhamdulillah. Abang gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Tapi mata James kok agak kelihatan bengkak ya? Iya, karena kita terlalu ashabul kahfi. Oke bang, hari ini kita akan membahas apa bang? Kita bahas apa kira-kira? Kan kemarin pada pertemuan pertama kita bahas soal putra daerah. No, bukan. Mana? Yang pertama itu kan soal masalah uji. Oh, uji pikiran capres. para capres itu kan. Iya betul. Yang kedua kita uji pikiran soal cawapres, menteri. Lalu yang selanjutnya 3 itu yang berapa? Yang keempat ya? Iya, yang keempat membahas putra daerah. 3 ya, 4 putra daerah. Iya, pokoknya yang terakhir itu terakhir kita bahas jalan dajal. Iya, lalu 3 pendekar. 3 pendekar daerah yang dikalahkan sama satu TikToker iya, gitu ya. Betul. Nah, sekarang kita mau ingin bahas soal masalah apa ini? Masih soal masalah jalan ya? Iya, masih soal masalah jalan karena tapi flexing dulu, flexing. Flexing. Oh iya, flexing. Oke. Dari sudut mana kita akan bahas mengenai tentang flexing para pejabat? Iya. Rasa-rasanya saya mau ingin memulai dengan satu bahas yang paling menarik nih, James. Gimana? Dari seorang ilmuwan besar ya, ilmuwan dunia. Ini Ibnu Khaldun nih, Pak. Menariknya tuh Ibnu Khaldun tuh bilangnya begini. Pajak itu akan selalu naik dan mengikuti cara hidup kekuasaan. Ngeri. Nah, jadi begitu cara kekuasaan itu semakin lebih tambah bawah, hedonisme semakin lebih tambah digeluti sama para penguasa-penguasa ini, maka akan semakin pula pajak itu dinaikkan. Kenapa? Karena untuk menunjang gaya hidup para penguasa ini gitu. Mengingat hal ini, saya mulai kemudian ya ingin terbawa dalam salah satu polemik hari ini ya. Kita lihat beberapa hari lalu kan KPK rame ya. Ya karena dipanggil salah satu ibu-ibu nih, James. Nah, ada salah satu ibu-ibu yang kurang lebih dari sejak tahun 2015, 16 sampai dengan 2021 gitu ya. 2022. Itu tidak ada perkembangan yang signifikan soal masalah LHKPN-nya, Pak. Betul. LHKPN-nya tuh cuman paling meningkat 100 doang. 2021 dan 2022 itu cuman berapa puluh doang juta ya. Nah, tetapi tidak kemudian relevan dengan gaya hidupnya, Pak. Gaya hidupnya coba ente hitung aja tuh. Kalau misalnya tas Gucci itu berapa nilainya tuh, Pak? Ratusan juta. Ya kan? Ratusan juta dengan ya masih banyak lagi kan gaya hidupnya itu. Yang kemudian itu membuat tidak logik gitu. Atau jangan-jangan begini saya mikirnya, ini ibu jangan sampai dia punya tambang. Ya kan? Iya betul. Jangan sampai ibu ini punya tambang walaupun statusnya cuma sebagai Kadinkes. Berapa sih gaji Kadinkes, Bang? 5 jutaan paling. 5 juta ya. 5 juta bisa membeli tas Gucci ya kan? Tas Gucci. Iya, dan mobil mewah, terus dengan perhiasan-perhiasannya itu kan perlu KPK juga menyelidiki. Dan isu-isu yang beredar juga, Bang, bahwa si Kadinkes ini, Ibu Rehana ini juga tidak takut diusut oleh KPK. Iya. Tapi kan beberapa hari yang lalu datang. Iya, beberapa hari yang lalu dia juga menguatkan dirinya mungkin untuk datang diperiksa oleh KPK. Tapi semoga saja. Iya. Semoga saja kemudian ada yang terungkap di balik ini. Iya, betul. Tapi saya secara pribadi melihat dari perspektif awam saya. Saya justru menduga jangan sampai ini ibu punya tambang, Pak. Karena hanya orang yang punya penghasilan besar dengan punya usaha yang besar yang kemudian bisa membuat dia menjadi hidupnya mewah, ya kan? Betul. Hidup dia mewah karena memang ditopang dengan usaha-usahanya yang besar. Iya, tapi dari KPK sendiri belum bisa lebih jauh gitu kan menelusik bahwa harta kekayaan ini dari tambang ataupun dari hal-hal yang lain. Iya. Tapi ini tadi saya menduga dia punya tambang. Tapi justru membuat saya ini menyalahkan dia. Ibu kalau punya tambang kenapa nggak dilaporkan?
Kan LHKPN itu kan semuanya ya. Iya, betul. Semuanya, baik yang bersifat dengan aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak kan. Betul. Itu harus dilaporkan semuanya tuh. Jangan hanya saja duitnya yang dipegang, yang 100 juta gitu, yang kemudian dilaporkan. Tetapi semua aset itu harus dilaporkan. Nah, justru aset-aset inilah baik yang bergerak maupun yang tidak bergeraklah yang kemudian nanti dinominalkan menjadi sekian, menjadi agregat itu. Iya. Kalau secara logis ya Kang, kalau sebenarnya kerja di Bea Cukai dan imigrasi itu boleh lahan basah dan mempunyai harta kekayaan yang lebih. Kita boleh saja istilahnya bisa di luar nalar, oh kekayaannya segini, tapi ini kan kanding cash, gaji cuma 5 juta tapi dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Ya apapun itu nggak jadi soal sih sebenarnya. Kalau menurut saya ya, perspektif awam saya itu melihat bahwa itu nggak jadi soal. Mau gaya hidupnya seperti apapun tadi, mau dia ini punya tambang gitu ya, mau dia ini punya usaha yang sebesarnya minta ampun gitu ya, satu Indonesia ini, itu nggak jadi soal asalkan ini kekayaan dilaporkan ke LHKPN gitu, dilaporkan ke sana biar orang itu tahu, oh iya orang memang gaya hidupnya begini karena berdasarkan kekayaannya begini. Ya wajar orangnya ketika dia megang guci, orang dia punya tambang. Iya sih benar. Coba kita mau ingin mendorong ini penegak hukum kita misalnya, atau misal LHKPN ini misalnya, biar agar melakukan pengontrolan yang memang secara masif gitu. Memang setiap pejabat ini harus dipaksakan untuk bicara jujur Pak, ya kan? Sehingga betul-betul harta kekayaannya dia ini terlaporkan secara detail, biar tidak ada yang kemudian disembunyikan, sehingga membuat masyarakat itu tidak lagi ragu. Begitu kemudian ketika ada seorang pejabat yang lahir dan muncul dengan gaya hidup yang mewah, masyarakat itu tidak lagi mempertanyakan soal masalah gaya hidupnya. Kenapa? Karena memang relevan dia. Ketika dibandingkan dengan harta kekayaannya yang dilaporkan di LHKPN dengan gaya hidupnya, ya relevan dia. Dia inheren kan? Dia sejalan. Nggak bisa dipisahkan. Oh iya dimaklumi. Oh betul, jelas ya kan? Gitu. Jadi menurut abang nih LHKPN ini kurang masif ya? Kurang masif dia. Makanya dia ini muncul, makanya kok LHKPN baru ada, padahal dia sudah ada. Iya, boomingnya. Iya, jadi semua orang, oh ternyata ada nih lembaga ini. Padahal dia itu sudah ada dari sejak dulu kan, sudah ada. Hanya saja kerjanya ini yang tunggu dulu perkara-perkara viral dulu, baru kemudian dia mulai mencoba untuk mengusut perkara-perkara tersebut. Tapi secara asas keundang-undangan dia emang dijaga lembaganya atau gimana, atau dia di luar? Karena KPK dia kan? Iya kan? Iya, harusnya kan dia juga lebih istilahnya lebih bisa agresif lah ya, untuk bisa memeriksa para pejabat. Iya, ini sama sebenarnya karena mungkin dia lembaga dengan KPK gitu ya. Jadinya kerjanya tunggu perkara-perkara viral dulu. KPK juga sama, mengusut perkara nanti OTT dulu gitu ya. Nah, dia tidak bisa mengusut perkara yang memang betul-betul dari zero to hero gitu ya. Kalau misalnya gitu bahasanya gitu. Ya maksudnya ketika kemudian ada dugaan di situ KPK ini melakukan pengusutan gitu. Nah selama ini kan senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh KPK kan cuma OTT Pak. Iya kan? Betul. Makanya kan diketuk habis-habisan gitu. Ya cobalah perkara korupsi ini bukan hanya saja soal masalah OTT. OTT itu kan by condition Pak. Ya kan kondisional dia. Nah sedangkan perkara-perkara yang memang sudah sejak kejahatan-kejahatan ini kan muncul dan dia safety dia gerakannya. Nah KPK ini harus memang betul-betul didorong. Jika memang undang-undang KPK itu direvisi dan diperbaharui, itu gunanya untuk memperkuat KPK dan mempermudah langkah KPK mengusut perkara korupsi. Why? Kenapa hari ini KPK itu kemudian malah justru tidak kejahatan-kejahatan yang tersafety gitu ya. Kita cobalah gitu, didorong terus sampai memang betul-betul harus dibongkar habis-habisan. Betul Bang. Makanya kan konten sebelumnya kan kita sudah bilang bahwa sesungguhnya yang mana nih? Prestasi paling terbaik itu untuk penegak hukum itu bukan saat dia menangkap pelaku kejahatan ini, tetapi saat tidak ada lagi orang yang melakukan korupsi kan gitu. Iya betul. Kemudian kita sedikit menceritakan soal masalah Umar yang saat itu menjadi kodi kan. Nah,
apakah perlu nih Bang lembaga LKHPN ini disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa mengetahui berapa berapa kekayaan pejabat dan lain sebagainya. Soalnya kan kalau saya pikir ya, saya juga sebagai akademisi kurang memahami mengenai tentang mekanisme LKHPN ini. Karena kan banyak juga pejabat-pejabat yang sekiranya sekelas di bawah tapi emang benar-benar dia flexingnya emang berlebihan. Harusnya emang benar-benar ada suatu terobosan yang masif dari lembaga ini untuk bisa mensosialisasikan bahwa ini nih program saya gitu. Tidak ada yang saya tahu tidak ada. Begini, memang kerja LHKPN ini memang mesti harus akuntabilitas lagi ya. Betul. Harus sifat terbuka dan memang harus betul-betul kerjanya bisa menyasar masyarakat bawah ya gitu. Dalam artian sini bukan berarti ingin memaksa dia untuk terbuka dengan segala macam halnya yang bersifat internal ya, yang tidak pantas untuk dibuka ke publik. Betul. Tetapi yang mau ingin kita dorong adalah publish ini harta kekayaan ini orang, pejabat-pejabat ini ya. Walaupun sebenarnya sudah ada. Hanya saja keterbatasan kita yang tidak punya waktu atau mungkin saya tidak punya paket untuk bisa mengakses itu informasi dan kurangnya masif. Ya sudah ada. Sebenarnya kurang masif kalau sepertinya masif nih dia sosialisasi kan kita juga tahu kan sosialisasi tentang KPK dan lain ombudsman, lembaga-lembaga istilah ad hoc kita tahu kan sosialisasi ombudsman, KPK, terus lembaga KPAI dan lain sebagainya. Tapi LKHPN ini ya saya juga baru mendengar setelah booming. Iya, dia KPK yang bersama itu di dalamnya KPK. Ya bersama ya. Iya. Nah, jadi lalu yang selanjutnya ini satu nih James adalah kita bukan selain mendorong LHKPN untuk bekerja secara masif lagi, selanjutnya ini adalah kita ingin mendorong para pejabat ini untuk merasa diri gitu ya. Iya betul. Harus ngaca gitu loh bahwa you itu adalah pejabat publik. Oke, kita mengakui bahwa kekayaan ente sekian, tapi tidak pantas bagi seorang pejabat publik ketika dia hidupnya menampilkan gaya hidup yang mewah, Pak. Masalahnya ente nggak sadar ya, gitu loh. Saat ente tampil dengan gaya hidup yang mewah, ya kan? Ya bajunya adalah hedonisme. Sedangkan di samping kiri kanannya itu banyak rakyat yang meminta-minta, Pak. Ya, perkara soal masalah perutnya, Pak. Betul. Nah ini pejabat kok masa nggak sadar soal masalah itu? Jangan menampilkan gaya hedon sedangkan di samping kiri kanan Anda itu banyak rakyat yang masih menderita, masih menangis karena tidak bisa makan sehari dan 2 hari bahkan berhari-hari gitu kan. Nah ini yang ingin kita dorong. Yang kita dorong adalah pemerintah ini, pejabat-pejabat publik ini harus lebih lagi aktif dalam soal perkara sadar diri, Pak. Ya. Iya, sadar diri gitu loh, bahwa oke, tidak mencari soal. Kita ini bukan ingin membatasi gaya hidup seseorang, tidak. Tetapi saat ente menjadi seorang pejabat publik, janganlah sekali-kali menampilkan gaya hidup, karena memang sesungguhnya di samping kiri kanan kita itu belum semuanya itu sejahtera, Pak. Betul. Ya kan? Sebenarnya saya juga masih sedikit bingung ya mengenai tentang dia flexing mengenai tentang harta kekayaannya, karena kan kalau dipikir-pikir secara ini boleh-boleh saja kan dia flexing ya kan, karena kan itu hasil kerja keras dia kan. Tapi di sisi lain kalau kita ngelihat psikisnya masyarakat, di sisi lain masyarakat ini udah mulai makin kesini sudah mulai tidak merasa percaya kepada pejabat dengan adanya flexing tersebut. Tapi kalau sepertinya kita nih nanti di posisi pejabat, abang melakukan hal tersebut, bagaimana kalau ada respon dari masyarakat yang negatif terhadap abang? Ya, pertama malu, Pak. Malu ya? Malu. Sebenarnya kalau misalnya dilihat banyak orang dan dipuji itu bukan sesungguhnya untuk membuat kita terangkat. Iya. Lihat loh, filosofi nyamuk itu mati karena pujian kan? Atas pujian, Pak. Nyamuk itu mati karena pujian. Gitu. Nah, makanya itu ente nampil dengan begitu dan orang memuji, maka sesungguhnya pada hari yang sama LHKPN bakalan melirik, Pak. Ya. Iya betul. Kita nggak tahu bahwa itu adalah pujian kan, betul, bagus, membanggakan diri. Iya. Tetapi nggak tahu bahwa ada lembaga yang mengontrol itu, LHKPN, gitu. Dan jangan sampai lembaga yang mengontrol tersebut juga ikut larut dalam hanya mengontrol, tapi tidak bisa mengeksekusi yang lebih tajam. Ya, jadi membiarkan. Lalu perkara final baru mulai. Perkaranya belum
booming atau viral, ini nggak bakalan LKPN, KPK dan lain lembaga-lembaga sebagainya tidak istilahnya agresif untuk bisa mengontrol hal tersebut. Ya itu sih bang. Ya, benar. Nah Betul. contohnya kan masih banyak nih kasus-kasus kalau kita menyinggung jalan kemarin ya kan, kasus-kasus juga banyak kan orang-orang yang sekiranya sekarang mulai tidak percaya mengenai tentang pembangunan negara, bahwa pembangunan jalan dipangkas yang tadinya 5 cm menjadi 3 cm ya kan. Harusnya hal tersebut juga KPK dan lain lembaga di bawahnya ikut terlibat juga di Lampung ini khususnya kan, mengontrol bagaimana jalannya pembangunan dan lain sebagainya. Dan hal tersebut harusnya juga dinaikkan kepada sosial media. Tapi kok hari ini James agak berbeda ya. Iya. Agak sedikit serius ya. Agak sedikit serius, kok agak nggak bebas kayak. Iya, karena kenapa James? Iya, karena mungkin karena canggung, karena ini ngebahas mengenai tentang iya kan harta negara ya kan. Iya. Memang karena duitnya terlalu besar ya. Jadi kita tuh melamun. Iya, melamun. Ya, jadi itu menyangkut soal masalah flexing ini, James, gaya hidup yang memang selalu ditebarkan gitu ya melalui media sosial ini ya, saya sesungguhnya mau ingin mendorong sekali ini, mendorong biar memang betul-betul, semoga harapan saya ini ucapan kita ini sampai pada hati mereka gitu loh. Karena yang bisa menyadarkan mereka ketika mereka itu tersentuh gitu, perasaan mereka tersentuh kan gitu, hati mereka tersentuh, bahwa cobalah gitu, janganlah memaksakan diri untuk bergaya bawah. Karena tadi di sekeliling kita itu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita gitu loh. Apalagi sebagai pejabat Pak, sebagai pemerintah katakanlah, ya pejabat publik tadi, amat sangat diharapkan untuk bisa mengambil sebuah kebijakan publik yang sesungguhnya dapat mensejahterakan orang, ya kan, rakyat itu. Nah, saya kemudian menduga James, jangan sampai ini orang yang bergaya hidup hedon ini, tetangganya malah nggak ditengok Pak, iya kan? Pasti sih itu. Pagarnya kan besi besar Pak, ya kan, atasannya dikasih pecahan apa namanya, beling, betul, sehingga orang tuh nggak bisa naik. Saya menduga ini orang pasti tetangganya ketika sakit nggak ditengok ini orang, padahal dia pejabat loh, pejabat, ya kan? Kita Abang pernah dengar gak ada program dari KPK, program pejabat hidup sederhana? Berarti saking bobroknya pemerintahan kita dalam gaya hidup, bahkan KPK sendiri membuatkan program khusus. Harusnya emang benar-benar kalau mau adanya program, emang pejabat-pejabat negara yang sekiranya bergaya hidup mewah dimiskinkan saja. Kan ada program yang namanya program gaya hidup sederhana. Betul. Sebenarnya ini program James biar menyadarkan ini pejabat Pak. Iya kan? Iya. Karena saking mereka itu nggak sadar, sampai KPK itu buat program, ya kan? Sampai seolah-olah dalam awam kita bilang ya udah dimiskinkan aja mereka biar sederhana mereka kan. Nah, tapi karena memang terlalu terbuai, larut dalam hedonismenya gitu ya, dalam dunianya yang memang nah sehingga kemudian membuat dia itu tidak sadar. Betul. Maka KPK buat satu program, ini saya kira ini bagus nih, ya kan, programnya bagus, biar mengetuk mereka, yuk sadar yuk gitu, kurang lebih bahasa kasarnya begitu, sadar yuk, sadar, ente ini nggak sadar kalau masih ada yang masih miskin, tapi ente ya udah gini, kalau nggak mau untuk ngambil satu kebijakan yang buat orang itu, buat rakyat itu. Misalnya gini bang, kalau ada program tersebut, narasumbernya siapa? Masa narasumber tukang beca? Iya. Betul. Bagaimana? Ya, kita cukupkan dulu untuk soal masalah pembahasan kita flexing ini. Ya kan, maaf permisa agak sedikit monoton ya kan? Iya. Karena memang James hari ini kondisinya kurang begitu fit. Di sekelilingnya itu kurang begitu mendukung biar dia itu terbebas dari. Iya, biasanya kita kan candaan dan lain sebagainya. Walaupun candaan kita ada isinya. Ya, betul. Tutup bang. Oke, kita cukupkan. Demikian teman-teman semua, jangan lupa video ini bagi Anda yang belum sempat subscribe dulu, tekan loncengnya biar selalu mendapatkan notifikasi dari kami kaum awam yang ngomongnya kocak. Oke, saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.